Bercerai, karya Nova Iren Saputra, part 25, pertemuan tak terduga. Tiara tidak pernah menyangka akan bertemu dengan sang mantan suami di tempat itu. Bahkan tadi Bayu juga sudah menggendong anak kandungnya. Tiara merasa takut jika laki-laki masa lalunya sampai mengetahui status Aditya. Tiara, Bayu menyebut nama wanita yang dulu menghiasi hari-harinya. Tiara menggeser posisi dari Bayu. Ia pun memberikan Aditya kepada sang suami. Wanita itu meraih tangan Arya dan mengajaknya meninggalkan tempat itu. Namun, saat Tiara baru melangkah belum jauh dari tempat Bayu, ia pun dihentikan oleh laki-laki itu. "Tunggu, Tia. Aku ingin bicara sebentar aja." Tiara menghentikan langkah tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Aku sudah bahagia bersama suami dan anakku. Aku ingin minta maaf padamu. Anggap saja aku sudah memaafkanmu. Izinkan aku menyampaikan maaf ini dengan tulus. Itu gak perlu. Lupakan semuanya yang sudah berlalu. Arya, Tiara, dan Aditya akhirnya pergi dari tempat itu. Hati Tiara sangat kesal karena harus bertemu kembali dengan laki-laki yang dulu mencampakkan dirinya. Ia merasa bahwa pertemuan itu seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Walaupun kejadian itu sudah lama berlalu, tetapi saat Tiara bertemu dengan Bayu, wanita itu kembali mengingat bagaimana hancurnya hati dan perasaannya harus hidup tanpa suami saat hamil hingga melahirkan. Tiara tidak pernah menyesal sama sekali karena harus berpisah dengan Bayu. Justru perpisahan itu telah membawanya untuk bertemu dengan suami yang kini sangat mencintai dirinya dan sang buah hati. Tiara bahkan menganggap perceraiannya dengan Bayu merupakan jalan agar ia menemukan sosok Arya yang memiliki cinta yang tulus tanpa mempermasalahkan statusnya yang saat itu sebagai wanita yang ditinggal suami. "Dia mantan suami kamu kan sayang?" tanya Arya setelah mereka berada di mobil menelusuri jalan menuju rumah orang tua Tiara. "Iya mas, aku membencinya." Tiara sangat kesal mengingat pertemuannya dengan Bayu. "Gak mirip ya dengan anak kita? Karena Adit memang anakku. Anakku juga. Hampir semua anggota keluarga bilang kalau Adit sangat mirip denganku." "Itu karena kamu memiliki cinta dan kasih sayang yang tulus untuk Adit. Kamu sepertinya sangat kesal bertemu dengannya karena aku tidak ingin lagi melihat laki-laki itu. Dia juga sudah berhasil menggendong Adit tadi. Semoga dia tidak menyadari hubungannya dengan Adit." Tiara kembali takut membayangkan jika Bayu mengetahui Aditya sebagai darah dagingnya. Arya merasa kasihan melihat wajah istrinya yang terlihat panik seperti orang ketakutan. Laki-laki itu sangat tahu dan mengerti dengan apa yang Tiara pikirkan saat ini. Arya pun berusaha menenangkan wanita tersebut. Ia tidak ingin jika Tiara terlalu banyak berpikir dalam keadaan hamil seperti sekarang ini. "Kamu yang tenang ya sayang. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan terlalu banyak mikir. Ingat bayi dalam kandunganmu." Arya mengusap lengan sang istri menggunakan tangan kirinya. "Iya mas, aku akan berusaha untuk tidak mengingat apa yang terjadi hari ini. Aku benar-benar minta maaf." Tiara mencoba menarik napas melalui hidung lalu mengeluarkannya lewat mulut. Sekarang ia mulai merasa lega dan tenang. Sedangkan Bayu kini berpikir keras melihat Tiara yang sudah memiliki anak juga sedang hamil besar. Laki-laki itu tidak pernah menyangka kalau keajaiban yang selalu diucapkan sang mantan istri ternyata sudah terwujud. Bayu merasa sangat menyesal karena dulu telah menceraikan wanita yang setia mendampinginya. Ia justru lebih memilih perempuan yang berhasil menipu dan bahkan menghancurkan rumah tangganya bersama Tiara. Bayu membayangkan jika ia tidak mencampakkan Tiara saat itu,
Mungkin sekarang dirinya yang akan berada di samping wanita itu. Namun, ia sadar bahwa semuanya sudah terlambat. Tiara sudah memiliki laki-laki lain. Bayu pun pergi meninggalkan tempat itu. Dirinya masih membayangkan saat tadi menggendong anaknya yang tidak ia ketahui. Bayu menyadari kalau ia merasakan kenyamanan dan menghayal memiliki anak seperti Aditya. Bayu pun menelusuri jalan, tetapi pandangannya tiba-tiba tertuju kepada sosok yang sangat ia kenal. Ia melihat Lisa yang sedang dikejar oleh seorang laki-laki bertubuh besar. Walaupun wanita itu pernah menipu Bayu, tetapi ia tidak tega melihat keadaan Lisa yang kini berada dalam dekapan pria itu. Bayu segera menepi lalu menghentikan kendaraan roda 4 miliknya. Ia pun turun, kemudian menghampiri Lisa dan laki-laki tersebut. Bayu melihat jelas kalau Lisa berusaha melepaskan diri dari pria yang kini menahan tubuhnya. "Lepasin!" Lisa berteriak. "Aku gak akan lepasin kamu. Aku sudah membayarmu. Aku tidak sudi lagi melayanimu. Aku sakit dengan kekasaranmu." Lisa masih terus berusaha meronta. "Lepaskan wanita itu!" Tiba-tiba Bayu berteriak. Lisa melihat laki-laki itu berjalan ke arah mereka. "Siapa kau?" Pria yang mendekap Lisa bertanya kepada Bayu. "Aku temannya." Kini Bayu sudah berada di depan kedua orang itu. "Aku tidak akan melepaskannya. Ia memiliki hutang padaku." Pria itu memberikan alasan. "Berapa hutangnya?" "Aku akan bayar." Pria itu pun menyebutkan sejumlah uang yang telah ia berikan kepada Lisa sebagai uang muka tadi. Tanpa berpikir lebih lama, Bayu segera mengeluarkan dompetnya dari saku celana, lalu membayarkan hutang yang dimaksud oleh laki-laki tersebut. Pria itu pun melepaskan Lisa, lalu meninggalkan tempat itu. Lisa langsung merangkul sang mantan suami. Bayu berusaha melepaskan pelukan wanita yang dulu menemani hidupnya. Ia pun menawarkan diri untuk mengantarkan Lisa pulang. Setelah tiba di rumah Lisa, Bayu pun berpamitan kepada wanita itu untuk segera pulang. Namun, dengan bujuk rayunya, Lisa berusaha menahan kepergian sang mantan suami. Wanita itu pun meminta Bayu duduk, lalu ia mendekatkan diri di sampingnya. "Pulangnya nanti aja ya, Mas. Aku buatin minum." "Masa tamu pulang gitu aja tanpa minum?" Lisa masih dengan godaannya seperti dulu. "Gak usah deh, lain kali aja. Ini udah sore banget." Bayu berusaha untuk menolak. "Pokoknya harus minum dulu, baru bisa pulang." Lisa tetap bersikeras. "Iya deh, terserah kamu." Lisa pun segera melangkah ke belakang, mengambilkan minuman untuk Bayu. Wanita itu juga tidak lupa memasukkan sesuatu ke dalam gelas sang mantan suami. Entah apa yang ada dalam pikiran Lisa saat ini. Lisa mengembangkan senyum sambil membawa minuman untuk Bayu. Ia menyuguhkan gelas tersebut kepada laki-laki itu. Tanpa berpikir, Bayu segera meneguk air yang ada di gelas. Lisa kembali duduk di samping Bayu sambil menunggu reaksi dari sesuatu yang ia masukkan ke dalam gelas tadi. Tidak menunggu lama, Bayu pun merasa pusing lalu memejamkan mata. Lisa sangat bahagia melihat keadaan Bayu. Ia pun memapah laki-laki itu ke kamarnya. Lisa tidak dapat membohongi diri sendiri kalau dirinya sangat ingin memadu kasih dengan Bayu seperti dulu lagi. Wanita itu masih belum mampu menerima kalau sang mantan suami telah menjadi milik perempuan lain. Lisa di sini merasakan kemenangan karena berhasil menaklukkan Bayu. Sementara Tiara sangat berharap agar tidak bertemu dengan laki-laki itu lagi. Ia merasa kesal karena pertemuannya dengan laki-laki itu membuatnya masih menyimpan rasa takut. "Yah, Bun, tadi kami ketemu Mas Bayu." Tiara pun memberitahukan tentang pertemuannya dengan Bayu saat di taman kepada kedua orang tuanya. Saat ini mereka sedang berkumpul di ruang keluarga. Arya melihat jelas kalau sang istri masih menunjukkan adanya rasa takut.
Padahal laki-laki itu sudah berusaha menenangkannya. Arya berpikir kalau Tiara belum mampu menenangkan diri. Dia melihat kalian. Bularas tampak terkejut. Dia bahkan menggendong Adit, Bun. Apa? Pak Arif juga tidak kalah kaget mendengar penuturan Tiara. Kok bisa? Tanya Bularas. Tia nggak ngerti, Bun. Tadi Adit tiba-tiba nggak bersama kami. Tia dan Mas Arya berusaha mencarinya. Tapi pas ketemu, Adit digendong Mas Bayu. Tia takut, Bun. Tiara pun mengatakan apa yang ia rasakan. Pak Arif, Bularas, juga Arya berusaha menenangkan Tiara. Mereka sangat kasihan melihat ketakutan di wajah wanita itu. Tiara pun berjanji untuk berusaha berpikiran positif dan bersikap tenang. Ketakutan yang dirasakan Tiara kini juga menghampiri Siska, istri Bayu. Hari sudah gelap, tetapi sang suami belum juga kembali ke rumah. Wanita itu sudah beberapa kali menghubungi Bayu. Ponselnya tidak aktif. Siska mencoba menghubungi sang ibu mertua. Ia sangat mengkhawatirkan suaminya tersebut. Siska menekan tombol telepon berwarna hijau. Panggilan pun terhubung. Hatinya berdebar menunggu sambutan dari Bu Sandra. Halo sis, terdengar suara ibu mertua dari seberang telepon. Halo Mi, ada apa? Mas Bayu di rumah Mami enggak? Enggak ada, hari ini dia enggak mampir ke sini. Mas Bayu kemana ya? Sampai sekarang belum pulang, Mi. Terdengar suara khawatir Siska. Udah nanya temannya? Udah, Mi, tapi mereka juga enggak ketemu Mas Bayu. Kamu jangan panik, semoga sebentar lagi dia pulang. Bu Sandra berusaha menenangkan menantunya. Baik, Mi. Mertua dan menantu itu pun mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Walaupun Bu Sandra meminta Siska untuk bersikap tenang, tetapi wanita itu tetap saja tidak dapat membuang rasa khawatirnya terhadap sang suami. Apa yang terjadi dengan Bayu? Kenapa ia tidak pulang?